Semakin panas guys, perseteruan antara juru bicara TPNPB OPM Sebi Sembem melawan yang katanya ketua OPM Jeffrey Bomanak Pagawak. Peristiwa ini terjadi setelah penangkapan Aske Mabel karena selama ini Aske Mabel dituding oleh Sebi Sembem sangat dekat dengan Jeffrey Bomanak Pagawak. Dan bahkan Sebi Sembem pun menganggap bahwa Aske Mabel dan Jeffrey Bomanak ini adalah OPM gadungan. Kok bisa? Bahkan di akun-akunnya OPM itu menganggap bahwa Aske Mabel adalah pengkhianat mata-mata NKRI, katanya disusupkan oleh polisi untuk bergabung ke OPM. Nyatanya kalau ditangkap kenapa masih hidup? Biasanya kalau sudah terindikasi OPM kan langsung ditembak mati. Wah, semakin runcing saja ini perseteruan antara mereka. Para OPM maklum ya, mungkin karena wawasannya sempit, kemudian otaknya hanya orientasinya kepada cari panggung dan duit, kemudian SDM juga pas-pasan, akhirnya seperti ini. Ada sebuah peristiwa dijadikan sebagai ajang cari panggung. Berikut kita simak satu persatu perseteruan antara Sebi Sembem dengan Jeffrey Bomanak Pagawak yang semakin seru. Oke, selamat menyaksikan. Wah, kinauna, ambulongo, amakani, amanwae, wiwao, telebe, yepmum, nare, foi. Wah, kinauna, wiwa. Catat baik seluruh generasi muda, seluruh kawan-kawan yang saat ini sedang berjuang. Ini bagaimana eksistensi TPNPB yang saat ini tidak bisa dikalahkan. Orang-orang tua kami telah bertahan, telah buktikan. Saat ini, ingat baik, satu hal yang penting, rakyat Papua harus tahu, dan Indonesia harus tahu, kolonial harus tahu bahwa dulu kami melawan Anda dengan tangan kosong. Catat baik, pemerintah kolonial Indonesia dan kapitalis internasional Amerika dan negara-negara mana yang saat ini ada sembunyi di belakang Indonesia yang sedang mengambil semua kekayaan alam Papua, catat baik. Dulu kami melawan Anda dengan cara militer, tetapi dengan tangan kosong. Kami tidak punya senjata. Setelah dengan tangan kosong, kami melawan Anda. Kami mulai pakai alat-alat tradisional kami. Kami pakai panah, kami pakai tombak. Setelah alat-alat tradisional kami pakai alat-alat modern. Entah kami bikin rakitan, entah kami pakai kampak, parang, atau barang apa saja, rakitan senjata, kami bikin dan kami melawan Anda. Dari tangan kosong ke alat perang adat, dari alat-alat buatan, saat ini kami ada di tingkatan kami mulai pegang alat-alat modern. Kolonial, catat baik. Kau orang Papua yang menjadi anggota TNI Polri, atau siapapun, catat baik. Dari tangan kosong, dari peralatan perang tradisional, sekarang kami mulai pegang peralatan modern. Jangan berpikir bahwa TPNPB tidak akan pernah tiba kepada alat-alat miligence, peralatan perang miligence yang dimana perang-perang yang memiliki kekuatan besar. Kalau kami sudah bisa mendapat senjata di negara lain, kalau kami sudah bisa pegang senjata dengan model yang sekarang Indonesia ada pegang, atau bahkan kami ada pegang lebih daripada apa yang sekarang Anda pegang, mengapa tidak TPNPB akan memiliki tempur? Mengapa tidak TPNPB akan memiliki jet? Mengapa tidak TPNPB bahkan sampai memiliki nuklir? Siapa yang bilang tidak bisa? Indonesia harus tahu bahwa tanpa senjata, dengan tangan kosong, dengan peralatan tradisional saja, Anda tidak pernah mengalahkan TPNPB. Anda tidak pernah mengalahkan dan mematikan ideologi perjuangan bangsa Papua dari atas tanah Papua. Apalagi sekarang pada tingkatan sekarang kami ada, kami mulai pegang alat-alat yang modern. Kami yakin bahwa saat ini Anda sedang menghitung. Setiap hari, TNI ada jatuh di mana-mana. Di tahun ini, Anda ada menghitung setiap minggu mungkin 1 TNI atau 5 TNI. In the future, masa depan, dari perspektif militer TPNPB, Anda catat baik. Satu hari, Anda akan menghitung korban militer Indonesia dalam hitungan hari. Sampai nanti suatu ketika, Anda akan menghitung dalam hitungan jam, militer Indonesia akan berjatuhan di atas seluruh tanah Papua. Catat baik Indonesia, bahwa saat ini Prabowo serta semua petinggi-petinggi militer yang sekarang sedang mendesain sistem militer pertahanan negara Indonesia, dengar baik. Anda memberikan dasar apa kepada semua anggota Tentara Nasional Indonesia, kepada TNI, Polri, Brimob, Kopassus, atau semua institusi yang Anda kirim di atas tanah Papua itu? Anda memberikan keyakinan apa, modal apa untuk membunuh kami orang Papua? Catat itu baik. Anda memberikan dasar apa yang berani membunuh kami di atas tanah kami yang Tuhan ciptakan untuk kami? Apa dasarnya? Dasarmu apa membunuh kami?
Kepada anggota TNI Polri, catat baik. Ketika Anda memetik peluru di dalam senapan atau senjata yang Anda pegang untuk membunuh kami, dasar apa Anda menggunakan tangan Anda untuk membunuh kami? Ini Anda catat baik. Anda sedang membunuh orang Papua tanpa satu alasan yang kuat secara Alkitab dan Al-Quran. Entah Anda orang Kristen, Hindu, Buddha, Islam, atau agama apa dalam Indonesia yang saat ini Anda menjadi TNI Polri. Ajaran agama apa yang mengajarkan Anda untuk sewenang-wenang membunuh TPNPB atau membunuh orang Papua yang saat ini Anda bunuh? Anda tahu bahwa hidup Anda akan mempertanggungjawabkan setiap darah-darah nyawa-nyawa orang Papua yang Anda bunuh di atas tanah Papua tanpa dasar. Anda tidak punya dasar untuk membunuh orang Papua di atas tanah orang Papua, tetapi Anda hanya memiliki alasan. Alasan karena NKRI harga mati. Alasan itu bukan dasar. Catat ini baik, adik-adik anggota TNI Polri atau anggota BIM Bais Bakit yang saat ini ada di atas tanah Papua. Anda bunuh orang Papua adalah Anda membunuh diri Anda sendiri, karena Anda tidak akan pernah lolos selama Anda hidup. Setelah Anda mati, Anda akan mempertanggungjawabkan ini di akhirat antara Anda dan Tuhan. Ini hal yang penting. Kembali sebaliknya kepada kami TPNPB. TNI yang ada di atas tanah Papua, TNI Polri yang ada di atas tanah Papua, kami sedang melihat Anda sebagai pencuri. Di atas tanah kami, Anda sedang membunuh kami. Kami sedang melawan Anda dengan hukum self-defense. Kami mempertahankan kedaulatan pribadi kami. Kami mempertahankan integritas kami yang Tuhan berikan di atas tanah kami, yang Tuhan berikan untuk memproteksi diri kami. Maka itu kami punya dasar yang besar untuk membunuh Anda di atas tanah Papua. Catat ini baik. Selain dasar-dasar konstitusi dan selain hukum internasional, TPNPB punya dasar untuk membunuh TNI Polri di atas tanah Papua. Kecuali TPNPB, kami keluar ke Bali, Ambon, Manado, ke Makassar, ke Jawa, dan kami membunuh orang Jawa di sana atau TNI Polri di sana, maka kami berdosa. Tetapi di atas tanah kami yang Tuhan berikan kepada kami, yang Anda datang menjual, kami siap membeli, karena ini tanah kami, yang Tuhan berikan kepada kami, yang dipelihara oleh moyang kami, dan di sini tempat kami, mama melahirkan kami, dan memutuskan tali pusat kami harus berdiri di atas tanah kami, membela negeri kami, membela rakyat kami, demi bangsa dan kedaulatan bangsa kami. Itu hal yang penting untuk harus dicatat oleh seluruh orang Papua dan juga TNI Polri di seluruh tanah Papua. Dan kepada Anda yang bukan orang Papua, kepada orang Jawa, orang Batak, orang Manado, orang Bugis, orang Kalimantan, di mana saja orang pendatang yang ada di Papua, bahkan yang ada di Indonesia, bahkan orang Australia, orang Eropa, orang Pasifik, semua masyarakat internasional yang saat ini mendukung TPNPB, mendoakan TPNPB, mendoakan peran TPNPB, mendukung dengan segala macam cara yang saat ini sedang Anda lakukan terhadap perjuangan bangsa Papua. Sekali lagi, atas nama rakyat bangsa Papua, atas nama kebenaran, atas di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi dan juga arwah leluhur bangsa Papua, kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua dukungan Anda. Dukungan Anda memberikan kami inspirasi yang sangat kuat untuk mempertahankan perjuangan bangsa Papua dari 1973 sejak lahirnya Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat sampai 50 tahun saat ini Indonesia tidak mampu membunuh kami. Itu adalah bukti di mana TPNPB akan tetap menang perang melawan kolonial Indonesia dan kapitalis internasional. Dan saat ini OPM ada menuju kepada proses negosiasi internasional. OPM meminta kepada seluruh organisasi, kepada ULMWP, kepada Dewan Gereja Papua, kepada organisasi-organisasi penguyuban, kepada semua organisasi-organisasi perjuangan bangsa Papua, KNPB, PRP, dan semua organisasi-organisasi Papua Merdeka yang ada di atas tanah Papua harus mendukung pikiran OPM untuk bertanggung jawab dan menjawab tuntutan TPNPB bahwa Indonesia harus memberikan dan mengakui kedaulatan bangsa Papua. Proses negosiasi, diplomat OPM ada bekerja, juru bicara TPNPB ada bekerja. Kami sebagai ketua OPM sedang melobi negara mana akan menjadi memfasilitasi kami untuk kami duduk secara terhormat dengan pemerintah Indonesia. Dan juga kepada Prabowo, kepada semua pemerintah Indonesia kami meminta dengan hormat bahwa semua kendala dalam perjuangan bangsa Papua, konflik militer yang terjadi di atas tanah Papua, pemerintah Indonesia dan OPM adalah kedua aktor utama yang harus bertanggung jawab. Kami OPM sudah terbuka untuk berbicara dengan Anda. TPNPB hanya akan mengakui OPM sebagai badan politiknya, dan OPM sudah membuka diri secara demokrasi untuk berbicara dengan Indonesia di tingkat internasional dengan melibatkan pihak ketiga yang menyaksikan pembicaraan ini. Kami sudah terbuka untuk itu kepada pemerintah Prabowo untuk harus mempersiapkan diri Anda secara demokrasi, sebagai negara, secara terhormat, harus bertanggung jawab berbicara dengan organisasi Papua Merdeka sebagai badan politik resmi dari TPNPB. Menyatakan kepada Indonesia tidak ada jalan lain. Anda harus duduk kepada OPM sebagai badan politik resmi daripada TPNPB, berbicara secara demokrasi, secara terhormat,
di tingkat internasional. Mengapa di tingkat internasional? Karena masalah Papua Barat itu masalah internasional yang belum selesai, yang harus diselesaikan. Otoritas internasional itu adalah PBB, itu pemerintah Belanda, itu pemerintah Amerika yang pernah termasuk dalam proses konspirasi internasional, yang pernah menghancurkan nasib bangsa Papua dalam proses konspirasi internasional. Itu harus terlibat untuk berbicara bersama OPM dan Indonesia di tingkat internasional. Indonesia juga sedang ditipu oleh pemerintah kolonial, pemerintah internasional. Untuk itu Indonesia dengan Papua Barat saatnya untuk kami duduk untuk mencari solusi terhadap konflik persenjataan yang terjadi di atas tanah Papua. Kami hanya memiliki senjata yang terkuat adalah sejarah kebenaran. Berdasarkan sejarah kebenaran itu, rakyat Papua akan pasti menang. Salam nasional bangsa Papua, one people, one soul. Tuhan memberkati di mana saja Anda berada. Wah, 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 wah. Alam dan leluhur bangsa Papua bersama kami. Salam merdeka. Tertangkapnya Aske Mobil oleh Satgas Damai Karten membuat masalah baru di intern OPM. Sebi Sembom dan Jeffrey Bomanak semakin memanas. Berikut pernyataan juru bicara TPN PB OPM Sebi Sembom atas penangkapan Aske Mabel. Dia terang-terangan menuding bahwa Jeffrey Bomanak Pagawak adalah sebagai orang yang bertanggung jawab karena dia yang memerintahkan Aske Mabel untuk melakukan tindak kejahatan. Tertangkapnya Aske Mabel oleh Satgas Damai Kartens menimbulkan polemik baru di intern OPM. Juru bicara TPN PB OPM, Sebi Sembom menuding bahwa ini semua adalah tanggung jawab Jeffrey Bomanak Pagawak. Begini komentarnya. Kapan saja hukum karma berlaku. The TPN PB News per 11 Desember 2024. Shared by Sebi Sembom, Jubir TPN PB. Aske Mabel anggota polisi aktif atas perintah Jeffrey Pagawak bunuh warga sipil orang asli Papua atas nama Waren Kepno di Distruk Abenaho Kabupaten Yalimo, Papua. Siaran pers Manajemen Markas Pusat Komnas TPN PB per 11 Desember 2024. Manajemen Markas Pusat Komnas TPN PB terima laporan resmi dari TPN PB Komando Wilayah Pertahanan 14 Yaligem. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2024 Aske Mabel anggota polisi aktif Polres Yalimo atas perintah Jeffrey Pagawak bunuh seorang warga sipil atas nama Waren Kepno di kebun, saat kerja kebun. Dalam laporannya manajemen TPN PB Komando Wilayah Pertahanan 14 Yaligem sampaikan bahwa tindakan Aske Mabel adalah tindakan kriminal, dan Jeffrey Pagawak harus bertanggung jawab. TPN PB Komando Wilayah Pertahanan 14 Yaligem minta Jeffrey Pagawak harus bertanggung jawab, karena atas perintah Jeffrey Pagawak Aske Mabel melakukan pembunuhan brutal terhadap warga sipil yang tidak berdosa, baik orang asli Papua dan juga orang imigran Indonesia. TPN PB Komando Wilayah Pertahanan 14 Yaligem juga bertanya bahwa atas sentimen apa Jeffrey Pagawak orang asli Papua dari suku Lani perintahkan bunuh orang asli Papua dari suku Yali? Jika Jeffrey Pagawak tidak bertanggung jawab maka, TPN PB Komando Wilayah Pertahanan 14 Yaligem akan cari Jeffrey Pagawak setelah Papua Merdeka ataupun sebelum Papua Merdeka. Dan ini peringatan keras dari TPN PB Komando Wilayah Pertahanan 14 Yaligem. Kronologi singkat atas pembunuhan ini boleh ikuti di bawah ini. Menurut laporan warga bahwa Waren Kepno dibunuh oleh Aske Mabel saat kerja kebun, dan lokasi kebun 5 km dari kampung. Warga yang sedang berada di kebun ketakutan dan lari ke kampung dan laporkan. Semua pejuang dan orang asli Papua ketahui bahwa Jeffrey Pagawak perintahkan Aske Mabel lakukan aksi kriminal di wilayah Kabupaten Yalimo, jadi yang bertanggung jawab adalah Jeffrey Pagawak dan Kepolisian Republik Indonesia. Oleh karena itu, aktor di balik kejahatan Aske Mabel adalah Jeffrey Bomanak Pagawak manusia Abu Nawas tikus basah yang mencari panggung dalam perjuangan kemerdekaan rakyat Papua. TPN PB tidak akui Jeffrey Pagawak sebagai ketua OPM. TPN PB OPM menolak pernyataan Jeffrey Pagawak Bomanak yang mengaku sebagai ketua OPM. Panglima TPN PB Kodap XV Oktahin Brigadir Jenderal Enos Awal Mabin memberi keterangan perihal Jeffrey Pagawak. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPN PB OPM, menolak pernyataan Jeffrey Pagawak Bomanak yang mengaku sebagai ketua OPM. Kami tidak mengakui Jeffrey seorang pejuang, dia seorang diri, kata Enos. Enos mengatakan, Jeffrey telah berbohong kepada publik yang mengaku sebagai ketua OPM. TPNB sudah terstruktur dari 36 kodap, kami sedang berjuang untuk pembebasan bangsa Papua Barat, kata Enos. Enos pun menyampaikan, selain membohongi publik, Jeffrey juga telah membohongi TPN PB OPM dengan menggelapkan uang senilai 1,9 miliar rupiah dengan dalih pembelian senjata. Namun hingga kini senjata itu tidak ada. Kami tidak mengakui Jeffrey Pagawak Bomanak, kami punya kerugian material yang besar, dia adalah penipu dan penghancur bangsa Papua, kata Enos. Enos pun menuntut Jeffrey segera mengembalikan uang 1,9 miliar rupiah tersebut kepada TPN PB OPM. Jika uang tidak dikembalikan,
maka TPNPB Kodap XV Oktahin akan mengeluarkan DPO bagi Jeffrey Pagawak Bomanak, katanya. TPNPB tidak akui Jeffrey Pagawak sebagai Ketua OPM. TPNPB OPM menolak pernyataan Jeffrey Pagawak Bomanak yang mengaku sebagai Ketua OPM. Panglima TPNPB Kodap XV Oktahin Brigadir Jenderal Enos Awal Mabin memberi keterangan perihal Jeffrey Pagawak. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, menolak pernyataan Jeffrey Pagawak Bomanak yang mengaku sebagai Ketua OPM. Kami tidak mengakui Jeffrey seorang pejuang, dia seorang diri, kata Enos. Enos mengatakan, Jeffrey telah berbohong kepada publik yang mengaku sebagai Ketua OPM. TPNB sudah terstruktur dari 36 kodap, kami sedang berjuang untuk pembebasan bangsa Papua Barat, kata Enos. Enos pun menyampaikan, selain membohongi publik, Jeffrey juga telah membohongi TPNPB OPM dengan menggelapkan uang senilai 1,9 miliar rupiah dengan dalih pembelian senjata. Namun hingga kini senjata itu tidak ada. Kami tidak mengakui Jeffrey Pagawak Bomanak. Kami punya kerugian material yang besar. Dia adalah penipu dan penghancur bangsa Papua, kata Enos. Enos pun menuntut Jeffrey segera mengembalikan uang 1,9 miliar rupiah tersebut kepada TPNPB OPM. Jika uang tidak dikembalikan, maka TPNPB Kodap XV Oktahin akan mengeluarkan DPO bagi Jeffrey Pagawak Bomanak, katanya. Mantan anggota Polres Yalimo, Aske Mabel yang membelot jadi pimpinan kelompok kriminal bersenjata, KKB, atau PM wilayah Yalimo ditangkap Satgas Damai Kartens di Yalimo, Papua Pegunungan. Banyak sekali peristiwa kejahatan dari kelompok Aske Mabel yang baru batu ini berulah dengan membunuh 3 warga sipil dan seorang anggota BRIMOB. Aske Mabel ditangkap di Yalimo pada Rabu 19 Februari sekitar pukul 7.15 WIB. Aske Mabel bakal diterbangkan ke Jayapura untuk proses penyelidikan lebih lanjut di Polda Papua. Benar, ada penangkapan Aske Mabel. Sebentar akan ada keterangan pers dari Kaops Damai Kartens di Bandara Sentani, singkat Kasatgas Humas Ops Damai Kartens 2025, Kombes Yusuf Sutejo. Diketahui, Aske Mabel membunuh 3 warga sipil dan seorang anggota BRIMOB dalam 2 bulan terakhir. Ironisnya, Aske Mabel merupakan mantan anggota Polri yang membelot ke KKB OPM. Aske Mabel merupakan mantan anggota Polres Yalimo, Papua Pegunungan. Aske Mabel sempat bertugas selama 2 tahun hingga akhirnya dikeluarkan. 2022 jadi anggota sampai 2024 kemarin kejadian, dikeluarkan, kata Kapolres Yalimo Kompol Joni Samon Sabra. Aske Mabel sempat bertugas sebagai personel Sabara Polres Yalimo. Hingga akhirnya Aske Mabel lari meninggalkan dinas kepolisian alias desersi. Iya, dia bertugas cuma 2 tahun. Kalau sudah ideologi-ideologi lain yaitu, kata Joni. Menurut Joni, pihaknya belum sempat melakukan upacara pemecatan terhadap Aske Mabel. Pasalnya, dia sudah lebih dulu kabur. Belum dipecat sudah melarikan diri, desersi, katanya.